Kami dari Weekend Beginners atau saya dari manajemen tidak mau melihat generasi mereka ini putus. Kami mah di bawah saya, idolanya Dewa 19, saya idolanya Beatles. Mereka kalau nggak diginiin, nggak diangkat kreativitinya, mentok. Mereka nggak tahu lagi mau ngapain. Percaya tahu nggak, ini 20 besar dari Weekend Beginners. Dulu ada yang saya ngajak ngomong, buka masker aja nggak mau. Bahkan yang tadi saya ngomong di jam 2 siang, kita puji semua orang. Ada satu anak perempuan yang kalau ngomong sama saya matanya muter. Itu sampai kita didik dengan baik dan akhirnya kita main di TV dan sinetron ya. Betul? Akhirnya mereka semua sekarang begitu menyenangkan, vibe-nya mereka bisa say hello pribadi. Nah, itu tantangan terbesar ya. Dan ketika kami berhasil menjadi di sini, kami ingin nyebarin itu ke seluruh galaksi. Ya yang seluruh kita bisa lah. Tantangannya itu. Tantangannya itu ya. Dan yang menarik ini ternyata nggak cuma dari Indonesia bahkan ya, 3.000 peserta yang ikut audisi ini ternyata dari Indonesia, kemudian pastinya ya Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, ini bahkan sampai ke Amerika. Ini luar biasa banget. Bapak itu boleh diceritain nggak dong? Iya itu dari Google Form itu sih, kita juga nggak nyangka, kami nggak nyangka ini dari Nengok itu terus Singapura, yang dari Amerika itu Sihana namanya kalau saya kasih dulu ya. Nah itu waktu itu saya pribadi saya nanya, serius gitu kan? Dia bilang serius, bahkan udah siap mau beli tiket saat itu. Yang menghalangi dia memang bukan jodoh, adalah waktu dia mau berangkat COVID-nya tinggi di Amerika. Jadi dia nggak bisa berangkat. Memang benar kan memang. Jadi kalau diceritain semuanya berkat sih. Kita cuma tahu aja gitu. Ini yang mau daftar silakan, dan ternyata dari Singapura, Malaysia, Amerika. Yang menarik, si Hana sempat live streaming ya. Iya dia sempat streaming. Jadi buktinya ada di Google. Jadi dia sempat dari Amerika. Itu juga pembicaraan saya sama Mas Rizky. Saat itu saya sebut itu cukup menarik sih. Mas Rizky bisa dari streaming dari Amerika. Google dengan hebatnya bisa streaming dari Amerika. Itu saya bercanda, berarti bisa GoFood bisa. Keren-keren bolos ya. Kita kasih tepuk tangan ya. Halo, selamat sore semuanya. Ya, jadi aku namanya Nabila Aizan. Kalian bisa panggil aku Nabila. Umur aku tuh 20 tahun, tapi 5 hari lagi aku officially 21 tahun. Ya, jadi aku tuh pertamanya ya, cerita sedikit kali ya. Jadi aku pertamanya masuk sebelum ini tuh aku sebagai professional assistant salah satu perusahaan di Kabupaten Tangerang, Ciputat, tempat tinggal aku. Aku tuh gak ada niatan untuk ke entertain sebenarnya. Terus kayak apa namanya? Biasanya tuh aku bangun pagi jam 5 subuh, habis itu kerja, habis itu pulang kerja, nongkrong sama teman-teman, terus ngulangin itu berkali-kali sampai aku merasa bosan. Kayak kenapa ya? Aku di umur segini, aku kerja dari umur 18 tahun, terus kayak aku bosan banget. Aku pengen banget jadi entertainer, aku pengen nyanyi, aku pengen dance, kayak cita-cita dari kecil. Terus gak salah tiba-tiba ada audisi terus saya di sosmed kalian gitu kan ya. Iya, terus kayak aku pertama iseng mencet untuk audisi itu. Terus ternyata alhamdulillah tahap 1, tahap 2, tahap 3 lolos dan akhirnya bisa ke tahap saat ini. Thank you. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Haji Rohan sebagai aku Lanjian. Jadi umur aku itu 17 tahun. Jadi kayak emang masih fresh graduate banget gitu kan. Nah, aku mau cerita juga nih kayak Nabila ya. Sebelum aku masuk di dunia ini, dunia entertain ini, aku sebenarnya I was just like teenager. Aku sekolah, tapi sekolah itu online di rumah. Dan kayak udah aku bangun pagi, makan, sekolah di depan laptop, iPad, ya kan. Tapi sekolah sambil tidur kadang-kadang gitu. Terus pulang sekolah juga ya udah kegiatan aku gitu aja gitu. Terus gak lama setelah itu juga aku bantuin nih audisi cari bel ada di awalnya cari bel tuh terus habis itu kayak I was a big fan of Cherry Bell back then when I was SD
ada di dunia entertain seperti ini gitu. Jadi akhirnya aku daftar gitu, terus daftar tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, terus habis itu kita masuk ke top. Hanya juga yang di situ aku senang banget ya, karena itu akhirnya pertama kalinya kita tuh offline audition gitu. Kenalkan, nama aku Anastasia Narwastu, biasa dipanggil Tasya. Mungkin di sini udah banyak yang familiar sama aku sebelumnya, karena ini bukan pertama kalinya aku ada di dunia entertainment, bukan pertama kalinya aku ada di dunia. Kalau kita boleh kelas balik ya, pertama awal mulanya aku itu berminat gitu, yang passion di dunia entertainment itu awalnya itu kayak orang pada umumnya deh, kayak kita mulai dari K-pop ya, kembali aku Blackpink, ada Twice, aku ngeliat kayak kayaknya bakat aku bukan belajar deh, ini aku gak bakat di sekolah dan lain-lain nih. Akhirnya waktu itu di masa itu ada suatu idol group sebelah ya, kalau yang tahu JKT48, dan akhirnya aku waktu itu masuk tahun 2018 sebagai member JKT48. Singkat cerita di sana aku proses, di sana aku belajar menjadi seorang idol gitu kan. Dan tentunya dengan culture yang berbeda gitu sama yang mungkin orang tahu K-pop, mungkin orang tahu drama Indonesia, itu adalah a whole new culture yang aku pelajari di sana. Dan selain sama-sama kita tahu ya, pandemi kan datang menyerangnya. Pandemi datang menyerang, banyak income yang tersendat, banyak jalan yang tertutup, dan salah satunya jalan yang harus ditutup dulu sama Tuhan saat itu adalah aku harus berhenti dulu dari JKT48 karena ada restrukturisasi besar-besaran. Jadi ada sekitar 33 member yang di cut off, dan itu termasuk aku. Pada saat itu sekitar tahun 2020 awal, 2021 awal, oh iya 2021 awal kejadiannya, aku merasa setelah keluar ada suatu pemikiran mindset yang kayak apa mungkin jalan, apa mungkin hidup yang selama ini satu-satunya aku tahu nih, apa 3 tahun di JKT48, apa ini bukan jalan aku, apakah ini bukan tempat yang tepat buat aku, apakah ini suatu tanda gitu ya, mungkin Tuhan kasih tahu, oh Tasya tempat kamu bukan di situ, aku akan tempatkan kamu di tempat lain. Selama 1 tahun aku struggle dengan pengalaman itu, dengan pemikiran itu, karena bagaimanapun selama 3 tahun it's the only thing I know gitu kan. Cuma ternyata memang ada rencana Tuhan lah ya di balik semuanya. Sekitar bulan Oktober November akhir gitu ya, adalah terpampang si iklan Cirebon 2.0 nih mau buka nih gitu. Waktu pada saat itu pun aku bukan yang dengan langsung menggebu-gebu, oke, ini saatnya aku berkarya lagi, itu tuh enggak gitu loh. Karena masih ada suatu perasaan yang mengkonfirm aku kayak, kalau misalnya aku nanti gagal lagi gimana, self-esteem aku gimana, tidak aku yang bertanya-tanya apa enggak, dan itu bersamaan dengan aku yang lulus kuliah waktu itu. Jadi waktu itu mama juga mulai bertanya orang tua, Tasya gimana, habis lulus kuliah mau kerja apa gitu kan, template kayak orang tua kan, mau kerja di mana, mau ini gimana, aku bilang tunggu nanti biarin Tasya bongkar dulu semua ini, biarin Tasya mikir dulu 1 bulan. Setelah 1 bulan banyak introspeksi diri, banyak self melihat lagi ke diri sendiri, akhirnya aku memutuskan oke, lebih baik aku nyesel pernah nyoba, lebih baik aku sakit hati kalau nggak ketolak daripada aku nyesel karena nggak pernah nyoba. Aku pikir gitu. Akhirnya aku coba. Aku bilang, mami kasih Tasya waktu 3 bulan. Kalau misalnya Tasya nggak lolos dalam 3 bulan, Tasya akan buang semua mimpi Tasya di dunia entertainment. This is my last round. Kalau misalnya Tasya nggak lolos, Tasya akan kerja. Gitu. Tasya akan tinggalinlah semua dunia entertainment ini. Cuma ternyata memang jalan Tuhan mah ada aja ya. Melalui Dewi Teguh, Katina, tim Weekend Winners, dan semua orang yang berproses sama aku di sini, ternyata aku sekali lagi ditunjukin kalau I'm on the right track gitu. Aku ada di jalan yang tepat, aku ada di tangan orang-orang yang tepat. Waktunya untuk datang di sini menyaksikan debut Sun yang sangat ditunggu setelah setahun ini yang sudah kita persiapkan. Perkenalkan nama aku Dewi Tatmaela, ini panggil kakak, tapi bukan Kak Ipan.
Dan aku mau cerita sih beberapa detail mengikuti audisi yang dulu sini. Bener-bener aku tuh sebelumnya hanyalah remaja biasa ya, seperti biasa yang hidup di ibu kota, kuliah, berteman, bergaul seperti biasa, dan yang punya mimpi besar banget untuk bisa kembali bakat yang aku punya dan kedua orang tua aku sebagai penyanyi. Aku dapat bakat itu dari orang tua aku. Nama aku Sri Jin, but probably kalian kenal aku sebagai Sri Jin or Sri Gina or Gina. Jujur banget nih, aku tuh emang dari kecil banget emang udah punya impian to be in the entertainment industry. Emang kebetulan tuh dari dulu aku tuh suka banget sama nyanyi, sama modeling, sama acting. Cuman aku sama sekali gak pernah ada pikiran ada di berada di posisinya sekarang. Terus habis itu kayaknya aku menjalankan banyak casting, banyak audisi, cuman itu kayak semua. Bentar nih, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Karena pastinya memang rasanya tuh hari ini campur aduk banget ya, kalian bisa ada di sini melalui berbagai tahapan audisi. Terus aku lihat dari bel tuh win. Aku nggak bisa ngeliat yang lain. Terus habis itu kan aku mau jalan habisnya, cuman aku ngerasa kayak cuma doing for fun gitu loh. Kayak aku sama teman-teman aku kayak aku bisa kok masuk, aku gampang nih mah aku bisa. Ternyata di sekolah sama aku itu aku terkenal sebagai yang kayak ini anak suka nyanyi, suka ini, suka itu. Kalau ada isi sekolah aku suka nyanyi gitu. Jadi aku kayak sama pedean gitu loh. Mungkin bisa dibilang overconfident kali ya. Terus pas aku lihat itu minimal 17 tahun, aku sih kayak gak apa-apa aku bisa kok. Padahal aku masih 14 tahun. Cuman aku kayak sign up aja. Terus aku kayak ganti identitas aku sebagai 17 tahun. Padahal kayak aku masih 14 tahun. Terus habis itu aku terobos aja, dan kebetulan gak tau kenapa bisa masuk di tahap terusnya. Terus awalnya di pas yang karantina 20 besar, aku tuh udah tahu banget itu loh, kayak oh no, aku sekaman sama orang-orang yang umurnya kayak beda jauh sama aku. Kayak no offense, aku kira itu kayak orang-orang umur 20 tahun itu aku kira udah kayak tante-tante gitu. Terus ternyata muda-muda banget. Terus habis itu pas aku masuk karantina 20 besar, aku ketemu sama 3 orang yang sangat cantik. Aku nyebelin kadang, tapi sangat cantik. Terus habis itu kita ngejalanin karantina bareng kakak 20 besar yang lainnya. Terus habis itu awalnya tuh kayak seminggu awalnya tuh aku pede banget gitu loh guys. Aku kayak bisa kok. Padahal kayak pas minggu kedua tiba-tiba evaluasi aku 60. Terus aku kayak oh no. Terus aku ngomong ke mami papi aku. Terus kayak papi aku deh kayak kamu kayaknya gak bakal lolos, gak apa-apa lah. Udah kayak kayaknya gak bakal lolos. Tapi aku kayak enggak kok bisa. Tapi akhir-akhirnya kayak minggu terakhir aku ngomong sama papi kayaknya aku gak lolos ya. Kalau gak lolos ya it's okay ya gitu. Tiba-tiba terlalu lolos, tapi gak tahu kenapa. Turn up, let's go.